Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Raffi Atariku Baktiar. Yang kedua ada Rifki Rahmana. Dan yang ketiga ada Lutfi Nur Laili. Nah, kali ini kelompok kita akan mempresentasikan bagaimana konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP diterapkan dalam aplikasi pengarsipan surat berbasis Python yang berintegrasi pada basis data, lebih tepatnya menggunakan MySQL di XAMPP. Nah, pada proyek ini merupakan aplikasi desktop yang kelompok kami buat untuk membantu pengelolaan surat masuk dan keluar pada Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa Python, menggunakan paradigma OOP, dan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data surat serta riwayat aktivitas pengguna. Kode program yang disusun secara modular dengan menggunakan kelas-kelas terpisah. Setiap kelas memiliki tanggung jawab tertentu seperti penggunaan surat, pengguna, dan pengarsipan. Dalam penerapannya, kelompok kami menggunakan prinsip-prinsip utama OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, dan juga polimorfisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk programnya. Jadi dalam program ini diawali dengan bagian utama yaitu untuk login. Jika belum mempunyai akun, kita bisa sign up dulu. Kita contohkan Dimas dengan password Dimas. Klik daftar. Ini otomatis akan menjadi user bernama Dimas. Nah, setelah login ini kita bisa misalkan masukkan nomor surat. Ini saya pakai contoh aja 98, pengirim Dimas, tanggal surat, perihal untuk izin sakit. Lalu kita bisa memasukkan file lampirannya berupa PDF maupun dokumen. Kita contohkan pakai PDF. Lalu simpan surat. Ini otomatis surat yang diinputkan sudah terkirim dan masuk ke database. Lalu kita menjadi admin. Di sini admin memiliki tampilan manajemen user, yaitu untuk membuat akun sendiri. Jadi admin bisa membuat akun dan juga bisa menghapus user-user yang ada di sini. Walaupun misalkan saya contohkan untuk user Rafli sebagai admin di sini role-nya kita hapus. Nah, selanjutnya ada manajemen surat, itu untuk membaca surat-surat yang diterima seperti ini Dimas yang tadi. Nah, itu kita bisa arsipkan surat terpilih dan bisa hapus di sini di riwayat pengarsipan. Jika dihapus riwayat terpilih, nanti yang pesannya sudah diarsipkan akan dihapus selamanya. Kita contohkan di Dimas. Sekian kurang lebih penjelasan program dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rofi untuk bagian CRUD-nya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dasar CRUD, create, read, update, dan delete diimplementasikan dalam aplikasi pengarsipan surat yang kami kembangkan. Jadi yang pertama ada create atau membuat data baru. Di sini digunakan dalam pendaftaran user baru, di mana saat user baru ingin mendaftar, mereka akan mengisi username, password, dan mereka otomatis akan menjadi user. Untuk selanjutnya juga pada bagian menambahkan surat baru. Di sini ketika user ingin mengarsipkan surat baru, mereka mengisi detail seperti nomor surat, pengirim atau penerima,
tanggal surat, perihal, isi surat, dan kategorinya itu surat masuk atau surat keluar. Dan juga ada fitur upload file lampiran. Metode simpan surat di kelas manajemen surat ini bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi ini ke tabel surat setelah berhasil disimpan dan masuk ke riwayat atau insert juga dicatat di tabel riwayat. Yang kedua ada read atau membaca atau menampilkan data. Di sini contohnya menampilkan daftar user. Di sini admin dapat melihat semua user yang terdaftar dalam sistem. Metode load users di kelas manajemen user mengambil semua data dari tabel user dan menampilkannya dengan format yang rapi. Selanjutnya bisa untuk menampilkan daftar surat. Baik admin maupun user dapat melihat daftar surat yang sudah diarsipkan. Metode load data di kelas manajemen surat mengambil data dari tabel surat dan juga menggabungkannya dengan tabel user untuk menampilkan nama pengarsip. Ada fitur filter berdasarkan kategori masuk atau keluar, dan pencarian berdasarkan kata kunci seperti nomor surat, pengirim, dan perihal. Dan yang ketiga untuk menampilkan riwayat pengarsipan. Admin dapat melihat semua aktivitas pengarsipan seperti penambahan, perubahan, penghapusan, pengarsipan yang terekam dalam sistem. Di sini metode load riwayat mengambil data dari tabel riwayat dan menampilkannya, termasuk informasi user yang melakukan aksi. Dan untuk yang ketiga, update atau memperbarui data. Di sini bisa untuk mengedit data user. Admin dapat mengklik 2 kali pada bagian user di tabel untuk mengisi form dengan data user tersebut. Setelah melakukan perubahan, admin menekan tombol simpan user. Di sini metode save user akan mendeteksi bahwa save select user ID tidak kosong, lalu menjalankan perintah update ke tabel user. Dan password bisa diupdate atau dibiarkan kosong jika tidak ingin diubah. Selanjutnya yaitu mengedit detail surat. Di sini user dapat mengklik 2 kali pada bagian surat di tabel. Detail surat seperti nomor, pengirim, tanggal, perihal, isi, kategori, dan file lampiran akan dimuat ke dalam form input. Dan yang terakhir yaitu delete atau menghapus data. Di sini operasi delete bertanggung jawab untuk menghapus data dari sistem. Yang pertama, untuk menghapus user. Admin dapat memilih satu atau beberapa baris user di tabel dan menekan tombol hapus user terpilih. Setelah itu, metode delete user akan menghapus entry dari tabel user. Selanjutnya ada mengarsipkan atau menghapus surat. Di sini ada 2 jenis penghapusan. Yang pertama, arsipkan surat. Dan yang kedua, hapus surat. Untuk yang arsipkan surat, ini soft delete. Ketika user menekan arsipkan surat terpilih, status surat diubah dari aktif menjadi arsip. Dan surat tersebut tidak akan ditampilkan lagi di daftar surat utama. Yang kedua itu tadi hapus surat, di mana data surat dihapus secara permanen dari tabel surat dan aksi ini juga dicatat di riwayat sebagai delete. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur OOP-nya yang kelompok kami gunakan. Memiliki kelas utama, diantaranya login window, kelas utama untuk login tentunya. Lalu di sini ada kelas admin dashboard dan user dashboard dengan hak dan akses yang berbeda antara admin dan user. Lalu di sini ada kelas manajemen user untuk manajemen data user. Lalu juga ada manajemen surat untuk manajemen data surat. Lalu di sini juga ada riwayat pengarsipan,
Flash untuk memanajemen riwayat. Lalu kita menggunakan 4 konsep, di mana kita melakukan konsep enkapsulasi, inheritance, polymorphisme, lalu kita juga menambahkan menggunakan konsep abstraksi. Yang pertama kita menggunakan konsep enkapsulasi, di mana setiap kelas mengenkapsulasi data dan fungsionalitas terkait, misalnya nih, manajemen surat itu dapat mengelola data surat dan interaksinya. Lalu juga ada variabel instance seperti self.select_user_id, self.user_id, self.filepath. Ini disimpan secara private di dalam class dan hanya diakses melalui metode class tersebut. Penggunaan metode private atau semi-private, misalnya reset form dan load data, ini untuk mengatur akses internalnya. Jadi ini terdapat pada dashboard adminnya yang menjadi role admin. Lalu selanjutnya kita lakukan penerapan konsep inheritance atau warisan, di mana semua kelas window utama seperti login window, admin dashboard, user dashboard, dan frame-nya yaitu manajemen user, manajemen surat, riwayat pengarsipan, ini mewarisi kelas dari GUI-nya yaitu Tinker. Lalu dengan pewarisan ini, class mendapatkan properti dan metode GUI dasar dari Tinker, lalu menambahkan fungsionalitas khusus sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya, di sini ada konsep polymorphisme, di mana terlihat dari penggunaan metode dengan nama sama, tetapi memiliki perilaku berbeda pada class turunan. Sini ada contoh pada metode logout itu memiliki nama yang sama pada kedua dashboard yang berbeda, yaitu ada pada admin dashboard dan user password juga. Pemanggilan metode main loop juga ada pada objek yang berbeda, di mana pada class login window, admin dashboard, dan user dashboard yang difungsikan untuk menyesuaikan tampilan GUI sesuai user role-nya. Lalu selanjutnya, di sini kita menerapkan konsep abstraksi juga, di mana pada pengimplementasiannya pada password login yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana, user ini tidak perlu tahu bagaimana hashing password bekerja secara detail saat menggunakan fungsi hash password atau check password. Jadi penggunaan aplikasi ini hanya berinstruksi pada GUI dan fungsinya, tidak perlu paham query SQL detail yang berjalan di balik layar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai struktur OP yang kita terapkan pada program kali ini, sekaligus menyudahi presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami tentang tugas akhir pemrograman berorientasi proyek ini. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman kelompok yang hadir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.